Growing tensions between Ukraine and Russia as Kyiv strikes Russia's shadow fleet in the Black Sea. The drone attack adding pressure on Russia's oil revenue. We begin in Ukraine, where at least 4 people have been killed in an overnight Russian barrage of drones and missiles. A 12-year-old girl was among the dead. The capital, Kyiv, was hit hardest, with weapons targeting civilian areas across the city. Officials say dozens more were injured. Now, the Energy Ministry says more than 600,000 people remain without electricity nationwide, including 500,000 in the capital. Moscow claims it targeted infrastructure supporting Ukraine's military industry, whereas Kiev says civilian sites were deliberately struck. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Nama saya Arif Trimita Nugraha dengan NIM 003. Nama saya Melisa Mulyawati Murni dengan NIM akhir 027. Nama saya Muhammad Andika Syauki dengan NIM belakang 023. Jangan kemana-mana ya guys, karena sesaat lagi kita akan ngebahas tentang realisme menurut pandangan Niccolo Machiavelli dan juga Thomas Hobbes. Stay tune terus! Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Perang Rusia dan Ukraina mungkin merupakan sebuah konflik yang mendefinisikan di abad 21 ini. Sejauh ini, kita sering dengar narasi bahwa berita ini merupakan sebuah agresi ilegal atau bahkan perang demokrasi melawan sebuah autokrasi. Narasi-narasi tersebut tidak salah, tapi pernah nggak kalian bertanya, kenapa? Kenapa di zaman yang modern ini, yang katanya bahwa negara-negara itu sudah beradab, tapi masih serang pakai tank dan juga mengabaikan hukum internasional? Kalau kita lihat pakai hati nurani, perang ini tragis. Setiap hari kita melihat laporan korban jiwa, kehancuran infrastruktur, dan juga penderitaan pengungsi yang semakin tak terhitung jumlahnya. Tapi kalau kita mau paham kenapa ini bisa terjadi, kita harus tinggalkan dulu emosi kita sejenak. Bukan untuk menafikan nilai moralitas, tapi kita perlu melihat dari kacamata yang seharusnya. Dan disinilah kita akan membahas mengenai realisme politik. Hari ini kita ditemani oleh 2 pemikir gelap dari masa lalu, yaitu Niccolo Machiavelli dari Italia pada abad ke-16 dan juga Thomas Hobbes dari Inggris pada abad ke-17. Kita akan coba pakai otak mereka untuk membedah strategi Vladimir Putin dan respons Barat. Siapkan kopi kalian, let's dive in. Nah, untuk mendalami kasus ini, pertama-tama kita harus paham dulu nih mengenai settingnya. Jadi kalau menurut Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul Leviathan, itu manusia hidup dalam kondisi alamiah atau yang disebut state of nature, di mana tidak ada polisi, tidak ada aturan, tidak ada hukum, bahkan tidak ada kekuasaan bersama. Yang ada hanyalah perang semua melawan semua, atau yang dalam bukunya tersebut disebut bellum omnium contra omnes. Nah, ditambah lagi, dalam hubungan internasional, dunia kita itu disebut sistemnya anarki. Tapi anarki di sini bukan berarti rusuh ya, lebih ke arah tidak adanya pemerintahan yang bisa mengatur negara-negara di dunia. Memang ada sih PBB, tapi PBB itu cuma sekedar forum. Dia ibaratnya bukan polisi yang punya pistol beneran buat nembak musuhnya atau nembak yang nggak patuh dengannya.
Nah, karena nggak ada yang melindungi seperti ini, maka negara-negara di dunia itu sebenarnya hidup dalam kondisi ketakutan yang konstan. Dan kuncinya cuma satu, yaitu survival atau bertahan. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang Thomas Hobbes. Nah, sekarang kita masuk nih ke pemikirannya Niccolo Machiavelli. Jadi kalau Hobbes tadi itu kan bicara soal takut. Nah, kalau Machiavelli ini dia bicara soal kekuatan atau power. Nah, jadi kalau dalam bukunya Machiavelli yang berjudul The Prince itu, dia mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu nggak boleh naif. Dia bilang bahwa moralitas pribadi itu seperti jangan bohong, jangan membunuh, itu berbeda dengan moralitas negara. Kalau kamu menjadi pemimpin, maka kamu dalam tanda kutip harus jahat, harus licik, harus kejam. Semua itu kamu lakuin demi menyelamatkan negara kamu dengan menghalalkan berbagai cara. Sekarang kita pasang kacamata Hobbes pada peta perang Rusia-Ukraina. Konsep kuncinya adalah security dilemma atau dilema keamanan. Ketika satu pihak memperkuat pertahanannya, meski niatnya cuma jaga diri, pihak lain akan melihatnya sebagai ancaman serangan. Barat bilang NATO adalah aliansi defensif atau bertahan. Tapi bagi Rusia yang menganut realisme Hobbesian, NATO adalah mesin perang yang makin lama makin maju ke depan pintu rumah mereka. Bayangkan, kalian punya rumah, lalu tetangga kalian mulai masang CCTV, pagar kawat berduri, dan naruh satpam yang bawa senjata tepat di depan pagar kalian. Dia bilang ini buat jaga diri kok, tapi kalian percaya nggak? Atau kalian malah merasa terancam? Itulah yang dirasakan Kremlin. Ukraina dilihat sebagai buffer zone atau wilayah penyangga. Kalau Ukraina masuk NATO, musuh sudah ada di ruang tamu Rusia. Jadi, invasi ini dalam logika Hobbes bukan karena Putin sekadar haus darah, tapi langkah preventif menyerang duluan sebelum ancaman itu menjadi terlalu besar. Dalam dunia anarki, rasa aman itu adalah barang mahal yang harus direbut paksa. Sekarang kita beralih ke Niccolo Machiavelli, filsuf politik yang memiliki analogi terkenal untuk seorang penguasa, yaitu singa dan rubah. Singa melambangkan kekuatan dan kekerasan dan ancaman militer, sedangkan rubah melambangkan kelicikan, tipu daya, dan strategi diplomatik. Menurut Machiavelli, seorang pangeran yang efektif harus bisa memadukan kedua sifat ini. Ia harus menjadi rubah untuk menghindari jebakan dan menjadi singa untuk menakut-nakuti serigala. Memastikan bahwa pemimpin selalu bertindak demi kepentingan nasional di atas segalanya. Filosofi ini nampak jelas dalam taktik Rusia di Ukraina. Sisi rubah tercermin dalam langkah-langkah strategis seperti operasi intelijen masif, penyebaran disinformasi, penggunaan kelompok tentara bayaran seperti Wagner Group, serta diplomasi energi gas sebagai alat pemeras bagi negara-negara Eropa. Sementara itu, sisi singa diwujudkan melalui invasi militer secara penuh, pengoboman infrastruktur, dan ancaman nuklir terselubung. Machiavelli mengajarkan bahwa kekejaman itu, jika memang harus dilakukan secara sekaligus dan di awal agar musuh lumpuh dan pemimpin tidak perlu mengulanginya. Yang mana tujuan tunggalnya adalah agar pemimpin negeri lebih baik ditakuti daripada dicintai untuk menjamin kelangsungan hidup negara.
Realisme Machiavelli tidak peduli soal hak asasi manusia. Jika itu menghalangi kepentingan nasional, kenapa Crimea dianeksasi tahun 2014? Karena di sana ada pelabuhan Sevastopol. Itu akses Rusia ke Laut Hangat atau Warm Water Port. Tanpa itu, Angkatan Laut Rusia bisa mati kutu saat musim dingin. Bagi seorang Machiavellian, mengambil Crimea adalah necessary evil, atau kejahatan yang diperlukan demi kelangsungan hidup negara. Banyak yang bilang dunia jadi benci Rusia. Machiavelli akan tertawa dan bilang, gak masalah. Selama Barat takut untuk menembakkan nuklir atau mengirim pasukan langsung ke Ukraina, berarti Rusia berhasil membangun rasa takut itu. Rasa hormat yang lahir daripada ketakutan, atau respect through fear, lebih awet daripada yang lahir dari cinta. Tapi tunggu dulu, apakah dengan menjadi Machiavellian sudah tentu menjamin kemenangan? Jawabannya belum tentu. Di sini kita harus kritis Rusia karena tindakannya yang terlalu agresif atau terlalu singa itu membuat negara-negara tetangganya yang tadinya netral-netral aja seperti Finlandia dan juga Swedia justru malah lari meminta perlindungan ke NATO. Nah, karena tindakannya ini justru Rusia malah dikepung oleh lebih banyak anggota NATO nih. Inilah yang dinamakan self-fulfilling prophecy. Nah, realisme ini tapi sering lupa akan satu hal, yaitu manusia. Mereka menganggap bahwa negara ini seperti bola biliar yang keras dan juga mati. Mereka lupa bahwa moral, semangat juang rakyat Ukraina, dan juga solidaritas internasional itu ternyata punya kekuatan yang lebih besar, yang bahkan gak bisa dihitung pakai matematika militer. Jadi teman-teman, perang Rusia-Ukraina adalah bukti nyata bahwa bayang-bayang Machiavelli dan Hobbes belum hilang. Di balik dasi dan jas rapi para diplomat, logika siapa kuat dia yang menang, dan ketakutan akan keamanan masih menyetir kebijakan di dunia. Pertanyaan buat kalian semua, apakah menurut kalian dunia selamanya akan seperti ini? Atau bisa membangun sistem di mana negara tidak perlu saling takut lagi? Tulis opini kalian dalam kolom komentar di bawah. Apabila kalian suka dengan analisis mendalam kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak kuliah singkat di internet pada kali ini. Peace out.